Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yuri Rahayu SEMM selaku dosen mata kuliah metode penelitian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari proyek akhir kami untuk mata kuliah metode penelitian yang bertemakan Sistem Informasi Pelayanan Jasa Foto Studio berbasis web pada Knauf Foto Studio. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nadita Sekarati Valerina, lalu ada rekan saya Syahid Muhammad Umar sebagai ketua kelompok, lalu ada Riki Muhammad Arif, lalu ada Vida Nirmala, dan yang terakhir Fadli Firmansyah. Untuk slide pertama, mengenai latar belakang dan rumusan masalah akan disampaikan oleh Fadli. Latar belakang sistem informasi adalah sekumpulan data yang diolah agar menjadi bentuk yang berguna dan berarti bagi penerima informasi. Tanpa informasi, sistem tidak berjalan dengan baik. Pemanfaatan sistem informasi di segala bidang kehidupan mengubah proses sistem manual menjadi sistem yang terkomputerisasi. Fotografi adalah suatu kombinasi yang menggabungkan antara seni dan ilmu pengetahuan seiring perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Maka perkembangan zaman dan kebutuhan manusia, perkembangan kamera di Indonesia bermula dari keperluan praktis berkembang menjadi keperluan teknis dan seni. Banyaknya permintaan masyarakat untuk mendokumentasikan momen penting dalam bentuk foto, membuat bisnis foto studio berkembang. Rumusan masalah 1. Rumusan 1. Bagaimana cara meningkatkan minat konsumen untuk memakai jasa Knauf Studio? Rumusan 2. Bagaimana mengimplementasikan sistem pemesanan dan pembayaran online yang aman dan mudah digunakan. Rumusan 3. Bagaimana mendesain media yang efektif dan komunikatif untuk mempromosikan Knauf Studio. Rumusan 4. Apa saja fitur yang diperlukan untuk mendukung proses pemesanan yang efisien. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nadita. Untuk tujuan penelitian dari proyek kami ada 3. Yang pertama, tujuannya untuk mengetahui media-media komunikasi visual apa saja yang komunikatif dan efisien untuk mempromosikan Knauf Foto Studio atau website kami. Yang kedua, untuk meningkatkan minat masyarakat atau customer agar tertarik untuk menggunakan jasa dari website kami atau Knauf Foto Studio. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi ada fitur-fitur apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi proses pemesanan. Untuk slide selanjutnya yaitu analisa sistem berjalan. Ada 5 tahapan pada analisa sistem berjalan di proyek kami. Yang pertama, pemesanan online. Yang kedua, konsultasi dan perencanaan. Yang ketiga, pelaksanaan sesi foto. Yang keempat, pengeditan dan pengiriman. Serta yang terakhir adalah administrasi dan manajemen. Untuk pemesanan online, pengguna itu dapat melihat portofolio dari website kami dan mereka bisa memesan sesi foto secara online dari mulai tanggal, hari, jam, seperti itu. Lalu yang kedua, konsultasi dan perencanaan, di mana pengguna atau customer bisa berkomunikasi dengan fotografer untuk merencanakan detail sesi foto. Lalu yang ketiga, pelaksanaan sesi foto, di mana fotografer akan mengambil gambar tag foto sesuai dengan rencana yang telah disepakati dengan customer atau dengan klien. Lalu yang keempat, ada pengeditan dan pengiriman, di mana foto-foto hasil dari pemotretan akan diedit terlebih dahulu lalu dikirimkan kepada klien melalui email atau Bluetooth. Yang kelima, ada administrasi dan manajemen, di mana merupakan proses yang meliputi pengelolaan, pemesanan, pembayaran, dan komunikasi dengan klien, seperti itu. Untuk slide selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Riki mengenai analisa kebutuhan sistem dan rancangan use case. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Nadita. Di sini saya akan membacakan tema yaitu analisa kebutuhan sistem. Tujuan dari analisis kebutuhan sistem yaitu mengurangi kesulitan yang terjadi pada proses pengolahan data dan proses pelaporan data pada bisnis Knauf Foto Studio.
serta meningkatkan layanan yang lebih baik bagi klien nantinya. Kebutuhan sistem informasi Photo Studio mencakup komponen sistem yang meliputi hardware, software, dan brainware. Kebutuhan sistem informasi jasa Photo Studio yang paling penting yaitu layanan booking online dan transaksinya. Oleh karena itu, dibutuhkan rancangan sistem yang dapat meningkatkan layanan di bisnis Kinoa Photo Studio. Yang pertama yaitu rancangan use case, yang kedua desain activity diagram sistem usulan, yang ketiga desain activity diagram manual. Nah, berikut next slide-nya. Nah, untuk perancangan use case, diagram use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Berikut ini rancangan use case diagram Kinoa Photo Studio. Nah, di mana di sini ada peran customer yang login, dan untuk transaksinya seperti mengelola data booking paket yang dilakukan oleh user nantinya, dan mengelola jadwal booking dan yang lainnya ini akan dilakukan oleh admin. Nah, di sini disebutnya ada dua peran, yaitu antara user sendiri dan admin itu sendiri. Dan ketika ya itu berikut adalah peran di antara dua aktor dan ini admin dan user. Oke, mungkin salah satu rekan kita yaitu Syahid Muhammad Umar akan membaca slide berikutnya. Silahkan Syahid. Ya, saya Syahid Muhammad Umar akan menjelaskan rancangan diagram manual dan usulan. Activity diagram dalam bahasa Indonesia diagram aktivitas, yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Berikut ini rancangan diagram aktivitas secara manual. Itu dimulai dari start, customer datang ke studio foto. Selanjutnya customer membeli paket foto, customer melakukan pembayaran sesuai pemilihan foto. Langkah selanjutnya customer menunggu giliran untuk sesi foto, customer menunggu giliran untuk sesuai konsep tema yang foto yang diinginkan. Fotografer, setelah itu fotografer mengedit hasil foto, dan yang terakhir customer menunggu hasil foto edit yang dikirim melalui soft file. Ini untuk activity diagram secara manual. Kali ini saya akan menjelaskan rancangan activity diagram sistem usulan. Activity diagram sistem usulan ada activity diagram yang dibuat untuk menggambarkan alur kerja atau proses yang diusulkan dalam sebuah sistem baru atau perbaikan dari sistem yang sudah ada. Berikut ada sistem yang sudah kita lakukan usulan atau sesuai web yang telah dirancang. Kesimpulan yang pertama, dengan membuat sebuah software aplikasi berdasarkan perancang sistem informasi website Kinoa Photo Studio yang menangani pengolahan data pesanan, penyewaan studio foto, paket dan harga foto yang tersedia, maka pengolahan data menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah diakses secara efektif dan efisien, sehingga dapat menunjang kinerja para pegawai. Kedua, pelanggan dapat dengan mudah melusuri portofolio, memesan sesi foto, dan melakukan pembayaran melalui situs web. Kemudahan akses ini meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan dalam menggunakan layanan studio foto. Saran yang pertama, pembuatan informasi Kinoa Photo Studio dan websitenya masih jauh dari kata sempurna, maka diharapkan di kemudian hari website ini dapat disempurnakan dan dikembangkan secara online. Saran kedua, diharapkan untuk mengembangkan sistem ke depan, maka disarankan Kinoa Photo Studio dapat menambahkan jumlah karyawan agar beberapa pekerja dapat diselesaikan dengan secara cepat, terutama dalam proses pengeditan foto. Saran ketiga, menu pada web Kinoa Photo Studio masih sederhana. Diharapkan menu di dalam program bisa ditambahkan pada transaksi pembayaran yang bisa memudahkan kasir dalam pengolahan pembayaran pelanggan. Ya, baik, di sini saya akan melakukan demo pada website Kinoa Photo Studio, dan kita tampilkan dulu localhost.
Nah, berikut adalah tampilan website Kno Photo Studio. Sebelum melakukan login, user bisa melihat paket yang tersedia. Yang pertama yaitu Engagement Page Cake, Reloading Page Cake, dan Self Page Cake. Nah, setelah itu, sebelum melakukan booking, biasanya user akan melakukan login terlebih dahulu di website kami. Untuk loginnya, nah untuk pertama mungkin bisa diregister dulu, dikarenakan kami sudah mempunyai akun, kita melakukan login. Si captcha yang tersedia dan melakukan login. Nah, setelah melakukan login, user akan melakukan booking. Nah, pilih yang mana, terserah kebutuhan user biasanya. Kita pilih sales package aja. Tentukan tanggal, ya tanggal 28, pilih jamnya. Nah, untuk durasinya, misalnya ini 100.000 kan? Mengikuti perkalian yang berlaku misalnya 2 jam menjadi 200.000 dan seterusnya, kelipatan yang berlaku. Nah, setelah itu user akan melakukan check out. Nah, setelah melakukan check out, biasanya user akan melakukan konfirmasi kepada admin by WhatsApp. Oke, by PM, by direct message. Diklik di sini. Nah, setelah itu user akan disebutnya melakukan bukti transfer via WhatsApp tersebut. Nah, setelah itu kita ke sisi adminnya, dan admin biasanya langsung akan memproses ketika memang customer sudah bayar. Nah, berikut tampilan di sisi adminnya. Kita pilih transaksi. Setelah itu admin akan melakukan konfirmasi verifikasi pembayaran dengan melakukan set lunas. Nah, setelah itu dari sisi admin akan memunculkan invoice yang tersedia. Nah, dan bisa diserahkan ke user biasanya. Dan setelah itu mungkin user akan diberikan update terkait jadwal booking, terkait hasil bookingnya sudah lunas atau belum. Nah, berikut adalah detailnya. Sudah melakukan pelunasan dan bisa di print juga. Dan mungkin ada juga fitur event di mana kita bisa melampirkan event-event yang tersedia di website kita gitu. Ini juga tentang kami, ada portofolionya di mana Kno Photo Studio itu berasal, kita jabarkan di sini. Ada fitur hubungi kami juga. Dan mungkin berikut adalah demo Kno Photo Studio. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai presentasi dari proyek akhir pelayanan jasa foto studio berbasis web dari Kno Photo Studio. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.